Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febiola, nomor absen 15. Saya akan mempresentasikan mengenai lembaga keuangan dan non-keuangan. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian bank terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan bank? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi bank. Nah, fungsi bank di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fungsi utama. Fungsi utama bank ini terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang ketiga yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, fungsi bank lainnya, yaitu yang pertama intermediasi keuangan. Bank mengumpulkan dana dari nasabahnya dalam bentuk simpanan dan kemudian meminjamkan dana tersebut kepada peminjam lain seperti perusahaan atau individu. Ini akan membantu memfasilitasi aliran keuangan dalam perekonomian. Yang kedua yaitu pemberian kredit. Salah satu fungsi utama bank adalah memberikan kredit kepada individu dan bisnis. Kredit ini bisa berupa pinjaman pribadi, hipotek, kredit usaha, dan lain sebagainya. Bank akan mengenakan bunga atau biaya atas kredit yang diberikan. Lalu yang ketiga yaitu penyimpanan dan keamanan dana. Bank adalah tempat yang aman untuk menyimpan uang dalam bentuk simpanan. Bank menyediakan rekening tabungan, rekening giro, dan deposito yang dapat digunakan nasabah untuk menyimpan dana mereka. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan keamanan seperti brankas untuk menyimpan barang berharga. Fungsi selanjutnya yaitu transfer dana. Bank memungkinkan nasabah untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik secara lokal maupun internasional. Hal ini memungkinkan pembayaran dan transaksi keuangan. Lalu selanjutnya yaitu ada jasa pembayaran. Bank menyediakan berbagai instrumen pembayaran, termasuk cek, kartu kredit, dan kartu debit, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dengan mudah. Lalu, selanjutnya manajemen investasi. Banyak bank yang memiliki divisi manajemen investasi untuk membantu nasabah mengelola portofolio investasi mereka. Mereka dapat menawarkan berbagai produk investasi seperti reksadana dan obligasi. Lalu ada juga jasa keuangan. Jasa keuangan dan konsultasi. Beberapa bank juga menyediakan jasa konsultasi keuangan kepada nasabah mereka. Hal ini meliputi perencanaan keuangan, asuransi, dan investasi. Lalu juga menjadi perantara dalam perdagangan valuta asing. Bank berperan sebagai perantara dalam perdagangan dan valuta asing atau forex bagi nasabah yang ingin menukarkan mata uang asing atau terlibat dalam perdagangan mata uang asing. Lalu juga penyediaan layanan trisuri. Bank sering memiliki divisi trisuri yang menyediakan layanan trisuri kepada perusahaan dan institusi, termasuk manajemen risiko, perencanaan kas, dan manajemen investasi korporat. Lalu yang terakhir yaitu layanan perbankan. Hal ini termasuk berbagai layanan perbankan seperti penarikan uang tunai di ATM, layanan perbankan online, layanan telepon, dan layanan perbankan seluler untuk memudahkan akses nasabah ke rekening mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis bank. Yang pertama yaitu jenis bank menurut fungsinya. Jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.
Hal ini dikarenakan BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian seperti yang dilakukan pada jenis bank secara umum. Tugas BPR ini sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang kedua, membuka kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Nah, jenis bank menurut fungsi yang kedua yaitu bank sentral. Bank sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi kinerja bank. Lalu jenis bank yang ketiga yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dalam kegiatannya dan sifat jasa yang diberikan adalah umum. Dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum juga sering disebut dengan bank komersial. Sebagai bank konvensional, bank umum memiliki beberapa tugas. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Lalu juga menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional, serta melayani penyimpanan barang dan jasa. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bank menurut kepemilikannya. Yang pertama yaitu bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Lalu yang kedua yaitu bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun milik pemerintahan negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Lalu yang ketiga, bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lalu, bank swasta nasional. Nah, bank swasta nasional adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Dan yang terakhir yaitu bank koperasi. Bank koperasi merupakan bank milik koperasi yang jenis kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini juga menerapkan asas-asas dan prinsip-prinsip koperasi pada umumnya. Lalu kita juga akan membahas jenis-jenis bank menurut kegiatan operasionalnya. Jenis bank menurut kegiatan operasionalnya terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu bank konvensional dan yang kedua bank syariah. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bank konvensional. Nah, apa itu bank konvensional?
Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang terhimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Lalu yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga tersebut dianggap sebagai riba, adalah haram hukumnya. Lalu sebagai pengganti bunga digunakanlah sistem bagi hasil yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kantor bank. Kantor bank terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu kantor pusat. Kantor pusat merupakan kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang dari seluruh wilayah negara maupun kantor cabang yang ada di negara lain. Yang kedua yaitu kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Yang ketiga yaitu kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Dan yang terakhir yaitu kantor kas. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil, di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Nah, setelah kita membahas mengenai lembaga keuangan bank, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan bukan bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Nah, contoh dari lembaga keuangan bukan bank ini sendiri ada banyak, diantaranya yaitu perusahaan asuransi, pegadaian, pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, finansial teknologi atau vintage, pasar uang, perusahaan dana pensiun, dan perusahaan anjak piutang. Nah, apa sih perbedaan dari lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank? Yaitu yang pertama, bank dapat menerima deposito dari masyarakat, sementara lembaga keuangan non-bank tidak dapat menerima deposito dari masyarakat. Lalu, bank juga mempunyai kewenangan untuk mencetak uang giral oleh Bank Indonesia dan bisa mempengaruhi peredaran uang tunai di masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak bisa melakukan hal tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.